Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian? Semoga semua kabarnya sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, Mimin akan menceritakan sebuah film yang dirilis tahun 2021, yang dimana film ini menceritakan sebuah kisah seseorang perempuan cantik yang menjadi siluman rubah ekor 9, dimana ia akan diburu dan dibunuh oleh pujaan hatinya. Film ini berjudul Demon Hunter Yan Jinxia. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja seruput kopinya dan nikmati alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan beberapa pemburu siluman yang sedang mencari dan ingin membunuh siluman rubah ekor 9. Mereka ialah Yan Jinxia, sang ketua, dan perempuan cantik Jing Xiu, yang dimana siluman rubah yang sekian lama menghilang di akhir hidupnya ia menyandra seorang perempuan yang tentunya untuk dijadikan pengganti dirinya. Dengan keahlian indera pelacak, akhirnya para pemburu siluman pun berhasil menemukan persembunyian sang siluman rubah tersebut. Dan tak berpikir lama, mereka pun langsung menyerangnya dengan kesaktian yang dimiliki, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Ketika terdesak, siluman tersebut mengeluarkan kesaktian ekor 9 yang menjadikan para pemburu siluman saling bertarung. Dengan melihat kesempatan itu, siluman rubah ekor 9 pun berhasil membunuh salah satu pemburu siluman. Ketika itu Yan Jinxia tak sadarkan diri, ia bernafsu untuk saling membunuh. Akan tetapi tiba-tiba dirinya langsung sadar. Hingga tak menunggu waktu yang lama, ia pun langsung menyerang sang siluman, yang akhirnya sang siluman tersebut berhasil dilenyapkan olehnya. Dan ternyata perempuan yang bernama Jing Xiu juga terkena serangan siluman, yang lambat laun akan menjadi sang siluman juga. Sehingga sang ketua berambisi untuk membunuhnya agar tak membahayakan banyak orang. Akan tetapi hal tersebut tak disetujui oleh Yan Jinxia, karena Yan Jinxia ternyata diam-diam sudah lama memendam perasaan dengan Jing Xiu, sehingga ia memilih menyelamatkan Jing Xiu agar bisa kabur. Dan mereka pun berjanji akan bertemu di kemudian hari. Keesokan harinya pun tiba, kita diperlihatkan Yan Jinxia yang dihukum oleh klan kelompok pemburu siluman, yang dimana ia menyelamatkan nyawa Jing Xiu yang telah menjadi setengah siluman. Akan tetapi sang guru dari kelompok tersebut memberi hadiah kepada Yan Jinxia, yang membuat mata kanan Yan Jinxia bisa melihat dengan jelas aura-aura para siluman. Tak hanya itu, sang guru juga mengeluarkan sebuah segel sakti agar segala ingatan dan perasaan bersama Jing Xiu pun menghilang. Beberapa tahun kemudian, di sebuah rumah tua terdapat seseorang kaisar bersama pengawal wanitanya. Pengawal tersebut bernama Mei Len, yang sedang bingung karena teratai emas milik kaisar tiba-tiba menghilang. Dan di saat yang sama muncullah seorang pemuda yang bernama Ye Ling Feng, yang sedang menyelidiki sebuah fenomena, yang dimana setiap orang yang mati tiba-tiba jantungnya menghilang. Ia pun menduga bahwa ini merupakan ulah dari sang siluman dan juga hilangnya teratai emas. Dan ternyata di tempat berbeda, Yan Jinxia mulai memasuki sebuah desa. Ia merasakan ada sosok siluman di desa tersebut. Ia pun mulai mengintai dari kejauhan, dan kesaktian mata kanan Yan Jinxia bisa melihat jelas sosok penari wanita, yang dimana ia adalah sosok siluman ular yang menyamar menjadi perempuan penghibur. Dengan gagah dan beraninya, ia pun langsung menyerang dan membuat kekacauan di tempat tersebut, hingga perempuan tersebut berubah wujud menjadi siluman ular, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Yan Jinxia yang terdesak, ia pun mengeluarkan jurus pedang saktinya, serta mengeluarkan jimat penyegel agar siluman tersebut tak bisa kabur, yang pada akhirnya sang siluman tersebut dengan mudah dikalahkan Yan Jinxia dan memasukkan siluman ular tersebut ke kantong ajaib miliknya. Sedangkan di sisi lain,
Ling Feng dan Mei Len sedang bingung, ia langsung ditemui oleh seorang penjaga istana dan melaporkan bahwa di sebuah desa terjadi kerusuhan yang tak biasanya. Mereka pun langsung bergegas ke desa tersebut. Setibanya di sana, ternyata Yan Qinxia sudah pergi dengan membawa sebuah peti yang di tangannya. Ling Feng dan Mei Len yang penasaran, ia pun menanyakan kepada beberapa orang di sana tentang bagaimana kronologis yang sebenarnya. Dan kita diperlihatkan Yan Qinxia yang sedang istirahat. Tiba-tiba ada perempuan misterius yang ingin mengambil peti Yan Qinxia. Akan tetapi hal tersebut membuat Yan Qinxia terbangun karena merasakan aura siluman yang dekat. Dan ternyata perempuan itu adalah sosok dari siluman rubah. Yan Qinxia pun langsung melemparkan jerat penangkap siluman yang membuat sang siluman tak berdaya, sehingga dengan mudah Yan Qinxia memasukkannya ke kantong ajaib miliknya. Dan keesokan paginya pun tiba. Ketika bangun, ia langsung dikejutkan dengan seorang gadis cantik yang tidur di sampingnya. Gadis cantik ini bernama Nona Shen. Ternyata kantong ajaib perangkap sang siluman miliknya juga tiba-tiba kosong. Dan di saat yang sama, Kaisar kehilangan sang anak gadisnya. Ia menyuruh pengawalnya agar segera menemukan anak kesayangannya. Dan ternyata gadis perempuan yang bersama Yan Qinxia adalah anak dari sang kaisar yang hilang. Sedangkan Yan Qinxia mengatakan kepada pemilik penginapan bahwa perempuan ini adalah siluman rubah yang ditangkapnya semalam. Ia pun mencoba membuktikannya dengan mata pelacak siluman. Akan tetapi hal tersebut tidaklah berhasil. Kemudian ia membuktikannya dengan kantong ajaib penangkap sang siluman. Dan lagi-lagi hal tersebut pun juga tak berhasil ia buktikan. Kemudian Yan Qinxia membawa Nona Shen di sebuah tempat yang bernama Wulingji. Untuk menuju tempat tersebut, Yan Qinxia mengaktifkan kertas jimat yang tentunya untuk membuka pintu masuk. Wulingji ternyata merupakan tempat perdagangan senjata pemburu siluman. Dan di saat itu Ling Feng dan Mei Len sedang melacak jejak Yan Qinxia. Mereka pun menemukan jimat yang diyakini milik Yan Qinxia, yang kemudian ia langsung menyusul ke tempat Wulingji karena mereka yakin bahwa Nona Shen bersama Yan Qinxia. Yan Qinxia yang sudah di dalam tempat Wulingji, ia membooking satu kamar penginapan untuk semalam. Ternyata Yan Qinxia akan membuktikan kepada Nona Shen bahwa di dalam tubuhnya terdapat sang siluman. Ia pun langsung membuat mantra penarik siluman. Siluman rubah pun mulai merasakan bahwa ia diganggu oleh Yan Qinxia. Dan ketika akan mengeluarkan kesaktian pedangnya, datanglah Ling Feng dan Mei Len yang menghentikannya. Mereka yang salah paham mengira akan membunuh Nona Shen. Dan tak berpikir panjang, Ling Feng pun menyerang Yan Qinxia dan pertarungan pun tak terhindarkan. Di saat itulah siluman rubah mulai membuka suara bahwa ia meminjam tubuh Nona Shen karena pada saat itu ia sedang terluka parah akibat serangan siluman yang lain. Dan ketika itulah datanglah sang kaisar ayah dari Nona Shen yang menyelamatkan nyawanya. Siluman rubah tersebut bernama Garang, sehingga mau tidak mau ia masuk ke dalam tubuh perempuan tersebut. Dan di saat itulah sang kaisar merenung karena anak perempuannya lahir dengan keadaan yang sangat lemah. Melihat keadaan tersebut, sang siluman yang berniat baik, ia menolong Nona Shen dengan masuk ke dalam tubuhnya, yang pada intinya di dalam satu tubuh terdapat dua jiwa, yakni sang siluman rubah dan Nona Shen. Kemudian adegan berpindah yang dimana mereka menemui sang kaisar agar mendapatkan kejelasan yang sebenarnya. Yang ternyata si siluman rubah hanya ingin mendapatkan teratai emas yang telah dicuri oleh sang siluman ular. Dan sang kaisar pun juga menjelaskan bahwa teratai emas tersebut sangat dibutuhkan karena hidup Nona Shen dan Garang bergantung pada teratai emas, karena biji pada teratai tersebut bisa membuat umur mereka panjang.
Dan ketika sang siluman rubah meminta kepada Yan Qingxia untuk memberikan teratai emas kepadanya, tiba-tiba hal yang tak terduga pun terjadi, yang dimana teratai emas berubah menjadi sebuah kuas. Dan mereka pun baru menyadari bahwa teratai yang asli telah dicuri. Mereka pun langsung menuju ke penjara, yang dimana tahanan yang mereka curigai pun juga telah kabur. Ling Feng pun juga mengatakan bahwa ia juga sosok siluman yang bernama Gutu. Ia pun menduga bahwa selama di penjara ia mengintai teratai emas dan kemudian membawanya kabur. Dari sinilah Ling Feng dan Yan Qingxia bekerja sama untuk memburu tahanan tersebut. Dan ternyata di saat yang bersama, Gutu datang untuk menemui sang kaisar, dan pasukan pun mencoba menghadangnya. Tapi apalah daya, pasukan tersebut dengan mudahnya ia kalahkan. Dan di saat itulah Ling Feng dan Yan Qingxia pun datang dengan tepat, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Akan tetapi mereka berhasil dipentalkan oleh sang siluman. Ternyata Gutu merupakan siluman Raja Gamaguchi yang dengan mudahnya mengalahkan mereka. Kemudian siluman Raja Gamaguchi menanyakan kepada mereka di mana ia membunyikan teratai emas miliknya. Dan di saat itulah mereka sadar ternyata Gutu bukanlah pencuri teratai emas. Yan Qingxia pun menjawab bahwa teratai emas yang selama ini ia bawa adalah teratai emas palsu. Gutu yang menyadarinya dengan melihat kondisi Yan Qingxia yang semakin parah mempercayai omongannya. Karena Yan Qingxia terkena racun siluman ular, darah hitam yang mengalir di hidungnya membahayakan dirinya apabila tidak cepat diobati dengan biji teratai emas. Siluman Raja Gamaguchi memberikan waktu 1 hari untuk mengembalikan teratai emas miliknya, yang kemudian ia pun langsung pergi. Dan keesokan paginya pun tiba, yang dimana Mei Len menemui Yan Qingxia dan Ling Feng. Ia memberi kabar bahwa Gutu si Raja Siluman Gamaguchi yang tiba-tiba mati. Dan di saat yang sama tiba-tiba datanglah wanita misterius yang bernama Bai Hong. Ia akan menjelaskan kepada mereka terhadap keganjilan yang terjadi. Bai Hong pun memulai ceritanya, yang dimana ia juga siluman angsa yang sudah sangat lama berteman dengan Raja Siluman Gamaguchi. Bahkan mereka juga bersama-sama berlatih ratusan tahun dan menjaga tanaman teratai emas untuk menantikan bijinya, yang tujuannya untuk memperpanjang nyawa mereka. Dan ketika Bai Hong berkelana di ujung selatan, ia mendapati berita bahwa teratai emasnya telah hilang dan Gutu yang tiba-tiba juga dipenjara. Dan di saat itulah ia mengutus wanita yang bernama Chu Huan-er. Ia menyuruhnya untuk melakukan penyelidikan mengenai keberadaan teratai yang hilang. Alhasil ternyata yang mencurinya ialah siluman ular. Dan di lain sisi, ternyata kematian Gutu adalah kesalahan Chu Huan-er. Ketika waktu itu, ia akan makan di sebuah warung. Hal yang tak ia duga terjadi ketika ia meninggalkan tanaman teratai emas di meja. Ternyata salah satu pelayan telah mengambilnya, yang kemudian dimasak oleh pelayan tersebut. Di waktu yang sama Gutu yang tiba-tiba datang, ia langsung menyantap makanan biji teratai emas tersebut, dan sekaligus juga ia mati. Karena biji yang ia makan adalah biji yang beracun. Pada intinya tanaman teratai emas tersebut mempunyai 4 biji. 2 biji yang beracun dan 2 biji untuk penyembuhan. Dari 4 biji yang ada, masih tersisa 2 biji yang ampuh dan 1 biji yang beracun. Dari 3 biji yang tersisa, ternyata yang membutuhkan biji yang ampuh ada 3 orang. Yan Qingxia pun mengalah dan memberikan biji tersebut kepada Bai Hong. Dan di saat itulah Bai Hong menghidupkan Gutu yang mati. Dan tersisa 1 biji yang ampuh. Tetapi Yan Qingxia pun memilih biji yang beracun dan memberikan biji yang ampuh kepada Nona Shen untuk memulihkan jiwa siluman rubah dan memperpanjang umurnya. Sedangkan Yan Qingxia membutuhkan untuk mengobati racun siluman ular yang berada di dalam tubuhnya. Tak berpikir lama, ia pun langsung menelan biji racun tersebut. Dan malam pun tiba, Ling Feng dan Mei Len pun menyadari bahwa sang kaisar telah dibunuh oleh sosok siluman yang lain. Selama ini ternyata di hadapan mereka ialah kaisar palsu.
pada akhirnya ia menunjukkan sosok aslinya yang merupakan siluman. Dan di saat itulah siluman tersebut yang secara langsung masuk ke dalam tubuh Ling Feng untuk mengambil jantungnya. Setelah diketahui siluman inilah yang mencuri jantung jasad orang mati. Di waktu yang tepat Yan Qingxia datang dan langsung menyelamatkannya. Dengan jurus kesaktiannya, pada akhirnya Yan Qingxia berhasil mengeluarkan siluman di dalam tubuh itu dan ia pun langsung membunuhnya. Di lain sisi Yan Qingxia pun langsung mati karena tubuh yang tak kuat lagi menahan rasa sakit racun siluman ular. Dan keesokan harinya kita diperlihatkan Nona Shen yang di tepi danau. Ia mengeluarkan sosok siluman rubah yang ada di dalam tubuhnya, sehingga siluman rubah bisa menjadi bentuk aslinya. Ling Feng dan Mei Len pun dengan sigap menemui karang di hutan yang telah menjadi sosok siluman sempurna. Dan ternyata mereka mengetahui bahwa siluman rubah tersebut adalah adik dari seperguruan Yan Qingxia yang bernama Jiang Sui, salah satu rekan pemburu siluman pada waktu itu yang berubah menjadi siluman rubah. Kemudian mereka pun bertarung. Karena kekuatan mereka di bawah siluman rubah sehingga mereka dibuat tak berdaya olehnya. Dan ketika ia akan membunuhnya, tiba-tiba Yan Qingxia bangkit dari kuburnya, di mana biji beracun yang ia makan telah bertolak belakang dengan bisa siluman ular, sehingga dia pun hidup kembali dan melihat siluman rubah. Karena semua ingatan bersama Jiang Sui telah dihilangkan oleh sang guru pemburu siluman, maka ia pun langsung menyerang Jiang Sui sang siluman rubah. Pertarungan pun semakin sengit, yang dimana Jiang Sui belum mengetahui jika ingatan kekasihnya telah hilang. Semua jurusnya pun dikeluarkan dan ia berhasil menusukkan pedang ke tubuh Jiang Sui. Jiang Sui yang tak menduga kekasihnya ingin membunuhnya, ia pun mengembalikan tusukan pedangnya yang mengenai tubuh Yan Qingxia. Dan di saat inilah penyesalan pun diungkapkan, yang dimana Yan Qingxia mulai mengingat akan masa lalunya bersama Jiang Sui. Ia pun menjelaskan akan masa lalunya, yang dimana ia dibuat hilang ingatan dengan Jiang Sui. Setelah mendengarkan semua penjelasannya, Jiang Sui pun hanya bisa menangis, karena pada akhir cerita harus saling membunuh. Hingga akhirnya Jiang Sui yang mencintai kekasihnya, ia pun mencium dan mengorbankan dirinya agar kekasihnya bisa hidup kembali. Hingga pada akhirnya hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang menikmati video ini sampai selesai. Untuk kalian yang ingin request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Oke, Mimin pamit undur diri karena udut dan kopi belum dibeli. Saya Mimin Asik Film, bye-bye.